Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Azizah Yuniar, 2. Diana Dwi Erwanda, 3. Elsa Nurfadila, 4. Estive Lailiana, 5. Faiz Winardi, 6. Humam Ashfia. Akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grand Slam. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi sejak sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Grand Slam daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam daripada tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkalan tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grand Slam. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau world view. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.E. Layton sebagaimana dikutip de Lianqi. A complete philosophy includes a world view or a reasoned conception of the world cosmos, and a life view or doctrine of the values, meanings, and purpose of human life.
Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Istilah filosofis Grundlag dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Driyarkara membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Filsafat juga berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Driyarkara menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat, karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup atau Weltanschauung yang tidak didahului rumusan filsafat. Weltanschauung berada di dalam lingkup hidup manusia. Menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofi atas hakikat dan rasion d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Nilai persatuan mengandung nilai solidaritas dan nilai kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan kedamaian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Azizah, yakni menggali sumber historis sosiologis politis sebagai sistem filsafat. Yang pertama,
Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Historis merupakan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Pengembangan yang dimaksud yakni menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan modal pembelajaran, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sosiologis adalah ilmu mengenai kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis inilah diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Yang B, Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan demikian, saat diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia, pernyataan tersebut tidak diragukan karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Landasan keberlakuan sosiologis merujuk kepada penerimaan warga masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan secara ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Merupakan salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari kehidupan politik bangsa Indonesia. B. Tujuannya adalah agar mampu mendiagnosa dan memformulasikan saran mengenai upaya dalam mewujudkan kehidupan politik yang ideal, tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo. Melalui pendekatan politik, diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, Mas Humam, saya persilahkan. Nama Faiz Winardi dari kelompok 2 kelas MPIB akan melanjutkan materi D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai filsafat. A. Pada era pemerintah Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan sebutan istilah filosofis Grundlag. Gagasan merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. B.
Era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam istilah ini diberi nama Weltanschauung. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijakan, melainkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan yang menimbulkan dampak negatif. B. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. B. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, dan raga, sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat, makhluk yang otonom. C. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. D. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. E. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal atau bertaat dalam kewajiban warga negara terhadap negara. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. B. Membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. C. Menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian. D. Menjadi bangsa untuk menjaga keseimbangan dan konsisten antara tindakan dan pemikiran, way of life sekaligus way of thinking. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video dari kami. Semoga video ini dapat difahami dan dapat menambah ilmu atau wawasan bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.